Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Risma. Selamat sore. Bertemu lagi kita. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang apa Bu? Ini pertemuan kedua ya. Ya. Kita akan bahas tentang klasifikasi biaya dan perilaku biaya. Oh ya, silakan dijelaskan langsung aja Bu. Oke, sebelum kita menuju ke klasifikasi biaya, Ya. ini saya akan bahas tentang jenis-jenis perusahaan. Pasti pada pengantar akuntansi udah dapet ya. Udah dapet. Ini semester 1 itu ya. Oh iya benar. Ini saya akan mengulik kembali aja. Ya. Jenis perusahaan itu kan ada 3 ya. Yang membedakan ketiganya itu apa sih sebenarnya? Nah di sini saya mau memberikan 3 logo. 3 contoh gitu ya. 3 logo perusahaan. Bedanya apa sih dari ketiganya itu? Nah ini kan sama-sama brand ini ya, brand kosmetik brand gitu kosmetik. ya. Kosmetik dan produk kayak gitu. Tapi bedanya kalau yang paling kiri sendiri yang orange itu Guardian, dia itu perusahaan dagang. Iya. Sedangkan yang tengah itu Wardah itu manufaktur. Sedangkan Natasha itu jasa. Kenapa gitu ya. kok bisa kayak gitu? Nanti jawabannya di belakang. Iya, padahal sama-sama kosmetik gitu Iya, ya. sama-sama kosmetik. Ini juga lucu lagi, dia sama-sama Toyota. Sama-sama Toyota tapi beda. Kalau yang Toyota Astra Motor ini dia manufaktur. Sedangkan untuk yang Nasmoko-nya dia ke dagang. Oh, dagang gitu ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Nah, kita bahas di sini. Nah, jenis-jenis perusahaan kan ada 3 ya. Untuk definisinya bisa dilihat. Untuk perusahaan dagang itu kegiatan menjual barang dari pemasok pada konsumen tanpa melakukan modifikasi. Jadi contohnya yaitu Walmart, Carrefour, Amazon. Kemudian untuk manufaktur, dia itu kegiatannya mengubah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang yang jadi, yang memiliki nilai jual. Terus untuk jasa dia memberikan pelayanan gitu dia menjual pelayanan atau jasa kepada konsumen. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti punya persediaan ya. Nah, di sini saya akan membahas jenis persediaan tapi dari kacamata perusahaan manufaktur. Kenapa kok hanya manufaktur? Karena jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur itu dia lebih kompleks. Kalau untuk dagang kita hanya punya persediaan barang dagang. Untuk yang jasa malah dia nggak punya persediaan gitu ya. Nah untuk yang manufaktur dia tuh punya 3. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Kemudian dia punya persediaan barang dalam proses. Lalu dia punya persediaan barang jadi. Jadi lebih kompleks dari ketiganya. Betul. Nah ini udah flashback sedikit ya. Terus kita baru masuk ke jenis dan pengelompokan biaya. Nah biaya itu bisa dikelompokkan dari spesifikasi kegunaannya. Itu ada 5 poin. Yang pertama biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Untuk yang biaya overhead itu terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lain. Kemudian biaya itu dari kelima biaya ini bisa dipecah lagi berdasarkan keterkaitan dengan aktivitas operasi. Ada biaya produksi dan biaya operasi. Biaya produksi itu biaya yang dia itu langsung berkaitan dengan produksi gitu ya. Suatu barang atau jasa perusahaan. Jadi untuk biaya produksinya itu merupakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Karena dia kayak langsung ngelekat gitu ke produknya. Ini materinya hampir sama kayak akuntansi biaya ya Bu? Iya, masih ada sangkut pautnya gitu ya. Sebenarnya kan kalau ini sebelum ngambil akuntansi manajemen harus akuntansi biaya dulu ya. Gitu. Karena dia harus tahu dasarnya untuk dia kemudian di akuntansi manajemen tinggal cap cip cup aku mau pilih yang mana nih, strategi apa nih kayak gitu. Oke, untuk yang biaya operasi dia ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum yang nggak langsung berkaitan dengan produknya.
Terus ada juga dikelompokkan menurut pembebanan biaya ke objek biaya. Ada yang biaya langsung atau direct, kemudian ada biaya yang tidak langsung. Jadi tidak bisa langsung ditelusuri ke sumbernya kayak gitu. Dia butuh cost driver sendiri. Nah, lanjut lagi. Ini arus biaya. Ini sangat simpel ya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa arus biaya itu dari bahan baku, tenaga kerja, overhead yang dia disatukan dalam sebuah proses produksi, kemudian akan menjadi barang dalam proses, kemudian setelah produksinya komplit dia akan jadi barang jadi yang ditransfer ke barang jadi, begitu. Oke, next. Ini kita akan melihat dari perilaku biayanya. Jadi biaya itu nggak cuma manusia yang punya perilaku sendiri-sendiri, tapi biaya juga punya perilaku gitu. Ada 3 macam perilakunya, biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Bedanya apa sih? Bedanya kalau biaya variabel itu dia berfluktuasi sesuai dengan perubahan aktivitas dari perusahaan. Contohnya misalkan aku nih mau memproduksi sebuah roti gitu. Semakin banyak roti yang mau aku produksi, otomatis bahan baku kayak tepung, telur itu akan semakin lebih banyak. Semakin banyak. Kalau aku mau mengurangi, biayanya juga akan semakin sedikit. Betul sekali. Jadi tergantung dari seberapa banyak kita mau menghasilkan sebuah produk itu. Sedangkan yang kedua itu ada biaya tetap. Jadi biaya tetap itu biaya yang relatif, tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Kenapa saya katakan relatif? Karena biaya tetap ini dapat berubah menjadi biaya variabel jika batasnya itu sudah dilampaui. Misalkan nih ada kapasitas atau biaya sewa gedung gitu ya. Atau kapasitas mesin mungkin agak lebih mudahnya. Misalkan satu mesin itu bisa memproduksi 1000 unit produk. Sementara si perusahaan itu akan memproduksi misalkan 800 unit produk. Otomatis kan itu masih di bawah kapasitasnya si mesin itu. Nah, biayanya akan tetap segitu. Dia naikin lagi jadi 900, biayanya akan tetap segitu. Dia naikin lagi jadi 1000, biayanya tetap segitu. Berarti tetap sama gitu ya, mau berapapun gitu ya. Iya, tapi kalau dia melewati dari 1000, misalkan dia tambah katakanlah 1050 gitu, kan cuma 50 tuh dikit banget, itu tetap dia harus menambah mesin baru. Karena sudah over capacity gitu. Terus untuk yang biaya semi variabel itu dia mengandung 2 komponen. Jadi ada biaya variabelnya, tapi juga ada yang bersifat tetap. Contohnya tuh kayak biaya listrik dan biaya telepon. Kita tahu kan ada tarif dasarnya. Maksudnya kayak apa sih, kita nggak pakai pun dia tetap kita bayar gitu loh. Nah itu dia. Jadi ada mix antara 2 biaya tersebut. Ini contohnya kayak gini. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, kalau produksi roti 10, biaya tepungnya jadi 10.000. Kalau 20 naik 20.000. Kalau 30 ya 30.000 gitu ya. Semakin banyak produksi, semakin banyak biaya. Ya, betul sekali. Terus kalau yang ini di biaya tetap, dia produksi 100 unit, total biayanya tetap 400 juta. Meskipun jadi biaya per unitnya mahal 4 juta karena unit yang dihasilkan kan cuma dikit. Beda lagi dengan yang paling bawah itu, kalau dia memproduksi 1000 unit, biaya sewanya 400 juta, maka dia bisa per unitnya lebih kecil, lebih murah. Berarti lah. berbanding terbalik gitu ya. Jadi gitu. Jadi bagaimana si perusahaan itu bisa memaksimalkan biaya tetap itu biar tidak jadi beban. Gitu. Tidak membebani. Oke, lanjut ke kasus. Jadi di sini kasusnya itu ada PT Gemah Ripah, itu dia produsen pakaian. Dia menggunakan bahan bakunya itu kain, bahan penolongnya kancing, benang, dan aksesori. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu si tukang jahitnya itu. Kemudian lokasi kantor administrasi, pemasaran, dan pabrik itu terpisah jadi satu sama lain itu nggak jadi satu gedung gitu.
Terus, nah ini pada bulan Oktober 2013 si stafnya akuntansi ini dia menyusun anggaran biaya untuk tahun depan ya. Di sini ada biayanya. Nah, di sini pertanyaannya adalah mana yang masuk anggaran biaya produksi dan manakah yang masuk anggaran biaya operasi. Kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini untuk biaya pemakaian kain dia masuknya anggaran biaya produksi karena dia kan bahan bakunya, bahan utamanya adalah kain. Terus kemudian dia untuk biaya pemakaian kancing itu juga masuk ke produksi. Untuk benang juga masuk produksi. Kemudian untuk pemakaian aksesoris itu juga masuk produksi karena dia masuk overhead penolong. Untuk upah dari tukang jahit itu masuk produksi juga karena dia biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja langsung ya. Terus gaji mandor produksi itu dia masuk ke biaya tenaga kerja penolong. Dan gaji satpam pabrik itu juga sama, itu masuk ke bagian biaya tenaga kerja penolong. Kemudian nah ini yang gaji salesman sama komisi salesman dia baru masuk ke pemasaran karena dia nggak langsung berhubungan sama produksi maupun pabrik gitu ya. Terus selanjutnya dia ada gaji karyawan kantor pemasaran sama gaji karyawan administrasi itu juga sama, dia nggak masuk produksi. Terus apalagi ya tadi, biaya listrik. Ada biaya listrik dan telepon pabrik itu masuk produksi karena di pabrik kan dia berhubungan langsung sama produksinya. Tapi untuk yang biaya listrik, air dan telepon di kantor pemasaran itu masuknya administrasi umum karena dia nggak berhubungan dengan produk ataupun dengan pabrik. Yang lanjutnya ada biaya listrik, air dan telepon kantor administrasi itu juga masuknya ke dia administrasi umum. Kemudian dia biaya bunga itu masuk ke administrasi umum. Penyusutan bangunan pabrik itu dia masuknya di biaya produksi. Karena itu tadi dia masih berkaitan dengan pabrik. Terus biaya penyusutan gedung kantor pemasaran dan penyusutan administrasi itu dia masuknya yang atas itu di biaya pemasaran, yang biaya administrasi, mohon maaf. Jadi masuk ke administrasi umum karena dia nggak ada sangkut pautnya sama produk maupun pabrik. Terus untuk biaya penyusutan mesin pabrik itu dia masuknya ke overhead pabrik. Selanjutnya masih ada biaya penyusutan kendaraan pemasaran dan kendaraan direksi itu dia masuknya administrasi umum. Masuk biaya operasi ya, berarti selanjutnya ada biaya angkut penjualan dan biaya iklan itu masuknya dari pemasaran. Begitu masuk biaya operasi. Nah, kenapa sih kita harus mengklasifikasikan ini? Karena penting ya, maksudnya kita harus memisahkan mana yang biaya produksi dan mana biaya operasi. Karena kita tahu ya, maksudnya untuk kedua biaya itu kan sifatnya berbeda. Kemudian siapa tahu mungkin biaya produksi ada yang ternyata masih bisa ditekan nih di bagian sini. Jadi kita melakukan pemisahan itu, misalkan biaya operasinya kok terlalu tinggi nih, padahal biaya produksinya kita sedikit loh. Gitu ya. Jadi biar lebih evaluasinya bisa mengerucut gitu. Mengerucut gimana? Mengerucut ke ini. Jadi misalkan ini kok misalkan produknya kok mahal sih. Ini tuh dari yang mahal, yang bikin mahal tuh apa? Biaya gitu produksinya atau biaya operasinya. Misalkan dia lebih ke wah pantesan iklannya mahal, atau pantesan dia setiap satu ini di setiap satu customer diantar kayak gitu. Oke. Gitu. Udah. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Risma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.